Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Dayat. Oke, kita ini namanya akan diadakan supervisi ya Pak. Oke, betul. Oke. Dalam pembelajaran nanti apa tujuan dari pembelajaran Pak Ilham? Baik Pak, jadi pada pembelajaran yang mau diobservasi kali besok mungkin saya ada beberapa poin yang mau diamati. Itu adalah bagaimana mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman Pak. Jadi lebih fokusnya ke bagaimana penerapan disiplin, kemudian pemberian motivasi, serta bagaimana penggunaan strategi belajarnya. Itu sih Pak. Oke. Eh, untuk metode belajar yang akan Pak Ilham gunakan, Nah, kalau metode pembelajarannya Pak, saya menggunakan sama tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti saya akan membagi mereka secara berkelompok Pak ya. Ya. Jadi sesuai dengan gaya belajar masing-masing nanti kelompok yang audio auditory akan sekelompok, yang kinetik juga sekelompok, yang visual juga sekelompok. Nah, kalau metodenya sama Pak, menggunakan metode PBL, problem based learning. problem based learning. Yap. Oke. Untuk persiapan yang Bapak siapkan untuk pembelajaran, Oke, untuk siapa untuk kelas itu Pak, yang pasti saya sudah menyiapkan modul aja Pak. ya. Di modul ini sudah diincikan mengenai langkah-langkah kegiatannya, setiap sintaknya, dan mudah-mudahan sudah mencekap semuanya. Juga sudah ada materi aja Pak, dan LKPD. Jadi nanti ketika itu nanti siswa akan langsung diberikan secara soft copy nanti modulnya, nanti mereka baca dan mengisi LKPD-nya Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita bertemu di kelas besok ya Pak ya. Oke siap Pak, ditunggu Pak saya Pak ya. Baik. Nah, oke semua awalnya dulu. Kita kan tadi sudah akan coba membahas mengenai apa tadi? Mengupas mengenai hub dengan switch. Nah, kita coba kupas ya dalam bentuk kelompok. Nah, jadi di sini kita akan coba membagikan jadi 6 kelompok lah. Kan jumlahnya 34 ya. Kita bagi menjadi 6. Nah, cuma di sini pembagiannya itu nggak lagi menggunakan metode acak. Jadi sudah ada yang kalau saya tunjuk di pembagiannya supaya jangan supaya jangan diacak namanya itu. Nah, oke, jadi coba sini ada 6 kelompok tadi kan. Dia akan membacakan hasil itu semua. Oke, sudah? Sudah cukup? Oke, kembali ke tugas tadi pertama. Kita mau menggali perbedaan antara kita mau menggali perbedaan antara hub dengan switch. Apa tadi bilangnya? Nah, yang namanya menggali itu semakin dalam galinya semakin terakhir ya enggak? Nah, jadi gini awalnya, jadi saya paling dalam menggalinya. Jadi saya akan membatasi mesti buat A di sini, tapi silakan digali supaya kalian bisa tahu apa beda hak dan switch, apa kelemahannya, apa kelebihan, masalah harga, penggunaan dan kapan dipakai. Oke, paham? Jadi semua kelompok itu tak ada yang sama dan beratnya, semua silakan gali masing-masing. Kita tugasnya mencari perbedaan antara hub dan switch, apa kelebihan kelemahannya, apa masalah harga, masalah fungsi, masalah fitur dan lain-lain akan digali. Semakin dalam digali semakin terakhir enggak? Nah, kalau digali tangga ini ada iya dong. Ini aja. Nah, saya paling dalam menggali itu kok bahaya ke basah itu. Basah. Oke. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafal selaku ketua kelompok dari kelompok 3 akan membacakan definisi dari switch dan hub. Switch perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Switch bekerja dengan mempelajari alamat. Oke. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak
Ilham. Salam Pak Dayat. Kali ini kita bertemu lagi percakapan pasca observasi ya Pak. Ya. Di mana Bapak Ilham sudah saya observasi di dalam kelas dan saya sebagai observer tidak kelas, Pak Ilham sebagai yang saya observasi dan Ibu Yuyut sebagai pengajar praktik saya ya Pak. Baik, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi dan proses observasi ya Pak pada pembelajaran di kelas TKJ. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Ya, itu Pak Dayat ya. Jadi awalnya sebelum diobservasi kan saya masih sedikit dulu nih Bu. Ketika masih sedikit apa namanya itu masih tegang gitu. Ya. Apakah proses observasi ini bisa dilalui dengan baik? Setelah ada bimbingan Pak Dayat, waktu kita pra observasi, setelah Pak Dayat melihat apa yang saya siapkan, kemudian ada masukannya, saya jadi lebih yakin. Dan alhamdulillah saya bisa mengatasi ilmu tadi. Alhamdulillah saya pun melihat pembelajaran Pak Ilham itu sangat berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan metode pembelajaran yang Pak Ilham buat di model pembelajaran, dan apa yang ingin Pak Ilham kembangkan kemarin dan ingin dicapai pengembangan strategi yang sudah Pak Ilham laksanakan. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai dan strategi yang Pak Ilham ingin kembangkan lagi di selanjutnya itu apa Pak? Ya, saya kan ingin kembali mengembangkan kembali dengan bagaimana pelaksanaan pembelajaran berintegrasi di kelas. Intinya memang kan kita masih mengalami kendala dalam hal bagaimana mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya. Karena kadang-kadang ketika kita sudah membuat angket, ketika kita sudah melihat siswa sesuai dengan gaya belajarnya, ketika dikelompokkan dengan sejenis, pas di pembelajarannya sering berubah. Yang awalnya kinestetik tiba-tiba menjadi auditory gitu Pak. Jadi mungkin saya mungkin akan kembali mengembangkan bagaimana supaya pengelompokan itu bisa lebih tepat sasaran nanti ya Pak. Nah, jadi yang ingin dikembangkan lagi itu bagaimana teknik pengelompokan yang baik ya Pak. Ya. Jadi mungkin setelah ini yang akan dikembangkan nanti kita akan setelah Pak Ilham kembangkan pengelompokannya lagi, kita akan lihat lagi pengembangannya untuk selanjutnya ya Pak. Dan jangan sungkan-sungkan untuk saling berbagi bersama saya, dan saya siap untuk membantu Pak Ilham dalam segala hal apapun yang merasa Pak Ilham ragu untuk pembelajarannya ke depannya ya Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bu Yuyut untuk memberikan masukan dan tanggapan bagaimana selanjutnya. Terima kasih Pak Ilham, Pak Dayat. Nah, untuk coaching yang harus dilakukan penyampaian tujuan coaching. Oke. Coaching ini tidak dari coach tapi datangnya dari coachee. Itu yang prinsip pertama. Yang kedua, itu memang menggali apapun solusi-solusi dari coachee. Kalau tadi itu sudah nampak. Nah, mungkin sarannya itu lebih ingat bahwa Bapak berdua di sini dalam coachingnya itu mitra. Bukan atasan bawahan, tapi mitra. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi apapun itu lebih mengedepankan membantu supaya coaching ini tergali potensinya, tergali apapun solusi-solusi dari coaching untuk permasalahan dia. Nah, gitu. Jadi tidak ada intervensi kayak tadi sudah bagus. Mungkin itu saja. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas tapi setelah ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Dayat, Pak Ilham. Dikembalikan kepada Pak Dayat. Baik,
Terima kasih Bu Yuyut atas masukannya. Nanti akan saya lebih tingkatkan lagi. Sekian percakapan pasca observasi hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.